Salam, salam sejahtera. Senang bisa berjumpa lagi dan kali ini kita akan membaca lagi firman Tuhan. Kita berdoa, menyiapkan hati kita. Tuhan, kami mengucap syukur ada kesempatan lagi bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntun dan terangilah hati kami. Roh Kudus tolong kami supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Terpuji Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita tiba pada pembacaan Alkitab Bilangan 27. Kita baca ayat 18. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Firman Tuhan kali ini saya beri tema pergantian pemimpin dalam rencana Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pergantian pemimpin adalah hal yang pasti terjadi, baik dalam keluarga, gereja, maupun bangsa. Dalam Bilangan 27, ayat 12-23, kita melihat, membaca di sana bagaimana Musa yang telah memimpin Israel selama bertahun-tahun, harus menyerahkan kepemimpinannya kepada Yosua atas perintah Tuhan. Pergantian kepemimpinan ini bukan hanya soal perubahan orang, tetapi juga tentang bagaimana Tuhan terus bekerja melalui para pemimpin, melalui hamba-hambanya. Kita belajar beberapa hal. Pertama, Tuhan yang berdaulat dalam kepemimpinan. Tuhan memberitahu Musa bahwa ia tidak akan memasuki tanah perjanjian karena kesalahannya di Meriba. Namun Tuhan tetap memberikan kesempatan bagi Musa untuk melihat tanah itu, tanah perjanjian dari kejauhan sebelum ia wafat, sebelum ia mati. Kepemimpinan adalah mandat, bukan hak pribadi. Musa yang begitu besar pun harus taat pada keputusan atau kedaulatan Tuhan. Pemimpin harus menerima rencana Tuhan dengan rendah hati. Musa tidak memberontak, tetapi tunduk pada kehendak Tuhan. Kepemimpinan tidak bergantung pada individu, tetapi pada kehendak Tuhan. Tuhan tetap menjalankan rencananya, meskipun Musa tidak ikut masuk ke tanah perjanjian itu. Kedua, pemilihan pemimpin baru berdasarkan kehendak Tuhan, ayat 15-21. Musa tidak memilih penggantinya sendiri, tetapi ia berdoa agar Tuhan yang menunjuk pemimpin baru bagi Israel. Tuhan memilih Yosua bin Nun, seorang yang memiliki roh dan sudah terbukti setia dalam pelayanan. Pemimpin yang baik tidak memaksakan kehendaknya, tetapi menyerahkan pilihan kepada Tuhan. Musa meminta Tuhan memilih pemimpin terbaik untuk Israel. Pemimpin yang dipilih harus memiliki roh Tuhan dan hati yang setia. Yosua telah terbukti dalam kesetiaan dan imannya sejak awal. Kepemimpinan bukan hanya tentang kemampuan, tetapi tentang panggilan Tuhan. Yosua dipilih bukan karena ambisi pribadi, tetapi karena Tuhan melihat kesiapannya untuk memimpin. Ketiga, pengukuhan dan penebuhan pemimpin baru, ayat 22-23. Saudara menarik memperhatikan bagian ini. Musa tidak hanya menerima keputusan Tuhan, tetapi juga mendukung transisi kepemimpinan dengan baik. Ia meletakkan tangannya di atas Yosua di depan Imam Eliezer dan seluruh umat Israel sebagai tanda peresmian. Transisi kepemimpinan harus dilakukan dengan transparan dan terhormat. Musa tidak meninggalkan Israel dalam kebingungan, tetapi dengan jelas menyerahkan tongkat kepemimpinan kepada Yosua. Pemimpin lama harus membimbing pemimpin baru. Musa mendukung Yosua di hadapan semua orang, menunjukkan bahwa ia mendukung transisi itu. Kepemimpinan yang benar harus mendapat dukungan dari umat dan otoritas rohani. Imam Eliezer juga berperan dalam mengonfirmasi Yosua sebagai pemimpin baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, Bilangan 27 mengajarkan bahwa kepemimpinan adalah bagian dari rencana Tuhan. Kita harus belajar dari Musa yang dengan rendah hati menerima keputusan Tuhan dan kemudian mendukung pemimpin baru. Mari kita menjadi pemimpin yang setia atau mendukung pemimpin yang dipilih Tuhan dengan doa dan dukungan penuh. Kita bersyukur untuk renungan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih bahwa dalam setiap masa, dalam setiap generasi, Engkau mengangkat, Engkau memilih para pemimpin, baik dalam konteks bernegara,
pemimpin di dalam gereja, pemimpin di tengah masyarakat, pemimpin di tengah keluarga. Kami bersyukur bahwa Engkaulah yang memilih kami, memanggil kami untuk menjadi para pemimpin, dan kami percaya Engkau akan meneguhkan, Engkau akan terus memampukan para pemimpin untuk dapat melakukan kehendak-Mu. Dan ajarlah para pemimpin-pemimpin, khususnya pemimpin Kristen, untuk taat kepada panggilan itu, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, sehingga kepemimpinannya sungguh membawa dampak atau pengaruh yang positif bagi kemajuan di dalam kepemimpinan dan juga memuliakan Tuhan. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Shalom.